Oke, sekarang analisis angkutan barang. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Saya Oke, terlihat, Pak. sekarang kita akan mengolah data. Bagaimana caranya kita untuk mengolah data potensi angkutan barang atau kita sebut sebagai PAB gitu ya. Oke, kita review lagi bahwa tadi kita sudah belajar tentang RSI. Jadi sudah kita belajar tentang kordon luar. Tinggal kita akan coba rekap bagaimana cara melakukan survei angkutan barang. Survei angkutan barang itu berasal dari 3 data ini. Yang pertama, data RSI. Karena pada saat RSI kita ketemu dengan angkutan barang, di mana nanti pada saat ketemu kita wawancarai dan kita akan melakukan penelusuran terkait perjalanan angkutan barang, baik itu eksternal eksternal maupun eksternal eksternal. Kemudian survei kordon luar untuk menentukan secara fluktuatif berapa gitu ya jumlah kendaraan barang yang melintas di wilayah kordon luar. Tanpa wawancara ini hanya men-TC-kan saja jumlah seluruh angkutan barang selama periode pelaksanaan survei kordon luar. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan survei ke perusahaan-perusahaan penyedia angkutan barang. Ya, kita akan lakukan identifikasi dulu di wilayah kajian studi kita, berapa perusahaan angkutan barang yang terdata di sana. Nah, baru kita akan lakukan pengajuan survei wawancara ke perusahaan tersebut untuk menghasilkan data karakteristik pengangkutan dari perusahaan angkutan barang yang ada di wilayah kajian studi kita. Ya. Oke, yang ini survei potensi angkutan barang dilakukan dengan cara melihat lokasi yang dinilai berpotensi menjadi bangkitan angkutan barang di wilayah kajian studi kita. Yang pertama, pelaksanaan survei potensi angkutan barang untuk mengetahui potensi permintaan jasa angkutan barang yang ada di sana. Oke, kalau semakin besar angkutan barang yang diminta gitu ya jasanya, maka akan semakin besar juga angkutan barang yang akan melintas di sana. Karena permintaannya besar, gitu, maka pasti akan ada beberapa penawaran dari perusahaan jasa angkutan barang yang akan beroperasi di sana, gitu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana pola perjalanan dari angkutan barang di sana. Survei potensi ini, potensi distribusi barang, dilakukan dengan cara mendatangi pergudangan, perusahaan, di mana lokasi tersebut mempunyai potensi dan melakukan distribusi barang. Sehingga survei perusahaan harus datang ke perusahaannya masing-masing. Survei yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan pola pergerakan angkutan barang yang terdapat di sana agar dapat menetapkan zona potensi angkutan barang berdasarkan lokasi dari daerah yang berpotensi menjadi bangkitan perjalanan angkutan barang. Jadi kita bisa tahu nih, kita tetapin zona mana yang punya potensi angkutan barang berdasarkan lokasi daerah yang berpotensi menjadi bangkitan perjalanan angkutan barang. Pelaksanaan survei ini melibatkan wawancara dengan perwakilan gudang atau perusahaan mengenai distribusi barang dan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik angkutan barang di sana. Gitu ya, silakan dicamkan satu persatu kata-kata ini. Sudah saya elaborasi, mungkin ada yang masih awam ketika membaca sekali, coba dibaca berkali-kali, itu akan mengetahui esensinya seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini contohnya. Oke, saya ambil dari salah satu peta dari PKL-nya STTD, ya itu adalah di Kabupaten Lumajang ini, oke, di mana pada saat mereka mengidentifikasi zona, gitu ya, oke, mereka akan menemukan titik potensi angkutan barang. Ini titik-titiknya di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Oke, ini
titik lokasi tambangnya ada di sini. Oke. Kemudian ini pabrik kayu. Oke. Ini kan namanya titik potensi angkutan barang ya. Hal-hal apa gitu ya, jasa apa saja yang ada di wilayah kajian studi kita identifikasi apakah jasa tersebut gitu ya akan mengakibatkan ada pengangkutan. Nah, di sini ada lokasi tambang. Oke, di sini tambang nih. Oke, kemudian ada pabrik kayu ada di sini. Oke, terus ada pabrik beras nih di sini. Ini pabrik beras. Nah, dan ini ada pabrik tebu di sini. Nah, ini adalah identifikasi titik-titik potensi angkutan barang. Nah, kemudian kita lakukan sebuah wawancara. Ketemulah ini bahwa pada saat kita rekapitulasi muatan bahan pokok itu sebesar 50% seluruhnya. Ada muatan umum, muatan cair dan gas, ikan, terus pasir, hewan ternak, hewan muatan material dan muatan kayu. Inilah jenis-jenis muatan yang ada di wilayah kajian studi di Lumajang. Kemudian kita akan identifikasi nih validasi rute angkutan barangnya. Kita akan lihat nih mereka kemana saja alur rutenya. Kita gambar, digitasi gambarnya. Oke, kemudian kita akan lakukan validasinya. Cek, oh begini bentuknya. Apakah ada odol nggak di sana yang bisa kita laporkan? Kira-kira nih kendaraannya odol apa tidak? Gitu ya, overdimensi, overload, gitu ya. Terus kita lihat kondisi lingkungannya, jalannya seperti apa, lalu lintasnya seperti apa. Inilah bentuk-bentuk validasi yang bisa kita laporkan ke laporan kita. Nah, kemudian ada tabel survei RSI angkutan barang seperti ini. Dengan truk sedang, tadi kan sepeda motor ya, ini truk sedang, asal perjalanan, tujuan perjalanan, maksud perjalanan, ini nih yang tadi maksud perjalanannya, rutenya kemana saja kita catat, rata-rata jarak perjalanan, gitu ya, waktu perjalanannya kapan, BBM-nya habis berapa, biaya perjalanannya juga berapa, alasan pemilihan moda, jenis yang diangkut apa, muatannya berapa, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kalau survei ke perusahaan angkutan barang seperti ini, misalkan saya ketemu sama PT Bintang Jaya Protein Feed Mill, gitu ya. Dia punya truk sedang dan truk kontainer. Truk sedang yang pertama, alasan pemilihannya ya kita sesuaikan karena kita punya ini misalkan. Jenis muatannya adalah pakan ayam, jumlah muatannya sekian. Asal ininya adalah si jangkung ke pelabuhan Sintetet gitu ya. Kemudian dia maksud perjalanannya mengirimkan barang, dia perjalanannya sekian, jarak yang ditempuh dari si jangkung ke pelabuhan adalah 45, penumpangnya satu yaitu supirnya aja misalkan gitu. Nah, kalau yang truk kontainer juga sama, kita identifikasi satu-satu. Nah, oke, seperti ini survei ke perusahaan angkutan barang. Kemudian kita akan menemukan sebuah OD kan di sini ada asal dan tujuan. Zonanya kedapat nih, zona ke zona. Jadi kita masukkan ke dalam OD. Nah, dari zona 19 ke 1 ya, kemudian dari 19 ke 4 gitu ya. Kita lihat oh ternyata seperti ini zonanya. Banyak nolnya, iya, kan tidak semua zonanya dilalui. Ya, oke, yang kita punya saja, yang ada datanya saja yang kita cantumkan. Ini berarti zona ke zona eksternal. Nah, dapatlah sebuah tabulasi atau grafik yang menjelaskan pemilihan moda angkutan barangnya. Alasan memilih truk sedang itu apa gitu ya. Yang pertama sih menyesuaikan dengan muatan aja. Terus ada bilang efisien ya, ada bilang jaraknya jauh gitu ya. Kemudian ini proporsi jenis muatannya, makanan pokoknya sekian, pupuk, pakan ayam, sama sembako. Hal-hal ini adalah hal-hal yang kita ketemui di lapangan. Ya, ketemu di lapangan, ketemu pada saat hasil wawancara, kita lakukan pelaporan atau pengolahan data. Keluarlah seperti ini. Nah, jadi nanti kajian wawancara perusahaan angkutan barangnya, gini kita harus menganalisis maksud perjalanan korban barangnya. Mengirim dan mengambil barang, antar zona per jenis moda, jenis muatan apa yang dikirim, inilah nanti yang akan kita kaji dan kita laporkan. Yang pertama analisis maksud perjalanan,
Kemudian analisis alasan memilih moda, apakah efisien, apakah efektif, menyesuaikan dengan muatan, apakah aman, jarak jauh, jarak dekat, atau tidak ada kendaraan lain, hanya punyanya itu aja, silakan. Oke, analisis biaya perjalanan, nanti kan ketemu nih biaya perjalanan nih, berapa dia biaya perjalanan di sana. Analisis distribusi tonase, jadi identifikasi zona masuknya, kemana zona yang dituju dan berapa tonasenya. Terakhir, analisis rute. Kan tadi ketemu rutenya nih, yang ini. Nah, ini. Nanti kita lihat mana yang rute-rute yang akan dilalui. Inilah yang nanti akan di apa namanya? Diperhatikan khusus oleh Dinas Perhubungan, apakah kinerja di rute ini gitu ya perlu diperbaiki apa tidak. Gitu. Ya, seperti itu. Uh, Ya sudah. Jadi itu saja tambahan dari saya terkait dengan potensi angkutan barang. Ini materinya juga sudah saya apa namanya sampaikan di Smart Campus. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Izin Pak, izin ya, bertanya, mungkin terkait dengan situasi yang ada Pak. Karena kemarin kita juga melaksanakan eh, RSI kan Pak, kita sudah melaksanakan RSI. Namun Hmm. nanti kan terkait Kapan dengan kalian izin itu, melakukan RSI deh? kemarin pas survei Arup Pak. Oke, oke, Arup ya. Oke, Izin Pak, terkait dengan Arup kan terkait izin untuk ke pihak kepolisian itu kan sudah diizinkan oleh pihak dari Arupnya sendiri Pak. betul. Nah, saat kita survei di tempat saya di Jalan Imam Bonjol itu eh, tidak ditemani dengan kepolisian, Pak. Hmm. 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 Dan saat itu posisi jalan macet, Pak. Dan kata Bapak tadi, saran Bapak, bahwa yang berhak untuk memberhentikan kita dalam saat RS itu hanya kepolisian, Pak. Betul. Nah, untuk solusinya Pak, mungkin jika tidak ada kepolisian itu bagaimana, Pak? Oke, kemarin itu beda case ya. Arup itu dia RSI terkait dengan angkutan BRT. Sehingga RSI-nya adalah di dalam kota. Oke. Yang nanti pada saat kalian PKL, RSI kalian ada di kordon luar, titik kordon luar. Nah, ketika titik kordon luar, jalur luar kota, oke, kalian akan menemukan sebuah kondisi jalan yang jalan luar kota. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu ya jalannya. Nah, ketika itu terjadi, gitu ya, ketika survei itu dilaksanakan, wajib bagi kalian untuk melakukan koordinasi ke kepolisian dan ke Dishub, gitu ya. Nah, yang pertama, surat izin ke kepolisian harus disampaikan. Oke, kepolisian dan memohon bantuan dari kepolisian. Wajib, tidak boleh tidak. Karena potensi keamanan juga rawan di luar kota. Makanya perlu ada kepolisian dan perlu ada Dishub. Pak, bagaimana kalau kepolisiannya tidak ada? Jangan ngambil risiko. Nah, di sana butuh sebuah apa namanya komunikasi, pendekatan, jaringan gitu ya. Sehingga pada saat kalian PKL, gunakan kondisi magang kalian untuk menjalin sebuah jaringan dan koordinasi. Jangan terlena pada saat magang kalian jalan-jalan itu ya. Nah, pada saat survei baru sibuk untuk melakukan pendekatan, padahal di waktu magang itulah kesempatan kita untuk mendapatkan jaringan dan koneksi. Siapa yang bilang nggak ada butuh koneksi, deh? Butuh. Koneksinya bukan masalah apa ya. Kita kenal aja pada saat kita pengaturan lalu lintas di jalan, kan ada kolaborasi di sub dengan kepolisian di jalan. Pada saat itu kan kita tahu nih di sub sama kepolisiannya siapa aja yang bertugas sama kita. Berusahalah untuk saling kenal. Berusahalah untuk melakukan pendekatan. Berusahalah untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Kalau besok kita butuh butuh bantuan penjajakan ke kepolisian, kan tinggal kita masuk sama kenalan kita. Minta bantuannya gimana jalurnya.
apa yang harus saya buat, bagaimana suratnya, gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Nah, karena RS ini penting sekali untuk pendampingan dari Dishub sama kepolisian, wajib bagi kalian untuk hadir, menghadirkan di dua instansi tersebut. Ya, gitu. Oke. Nah, itu silakan. Sekarang nggak bisa, mungkin Dishubnya nggak bisa, cari kita waktu lain. Pokoknya target kita pada saat survei itu wajib. Ada biayanya di sana? Pasti ada deh. Nggak mungkin menghadirkan orang yang kita ajak apa namanya, melakukan pekerjaan di luar fungsinya dia, gitu ya, mendampingi kita yang tidak tanpa biaya. Ya, itu tantangannya juga di sana, gitu ya. Nanti apakah ada dari apa namanya, khusus dari kampus untuk pembiayaan itu? Tidak ada. Tapi kalian dapat pembiayaan pemondokan yang mungkin bisa nanti kalian efisiensi dan lain sebagainya untuk dapat apa namanya, penyelenggaraan pelaksanaan survei-survei kalian. Tapi ya apakah itu wajib? Wajib, gitu ya. Nah, nanti kita akan apa namanya, bahas ini mungkin setelah UTS, gitu ya. Kita bahas bagaimana tip and triknya, gitu ya. Setidaknya ilmunya aja dulu kalian pelajari, bagaimana cara melakukan survei. Penting bagi kita tahu tujuan kita melakukan survei apa, kemudian bagaimana cara mengolah data survei. Oke, setelah itu baru teknis di lapangan. Oke, setiap dari kita, gitu ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan anggap teman kita yang mungkin dia lemah di analisa, dia tidak berguna. Jangan sampai diremehkan. Siapa tahu dia masalah koneksi jagonya. Kalau urusan dia pendekatan dengan instansi lain, dia maju. Gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nggak boleh orang yang sudah, oh ya, aku nggak kuat disuruh analisa gini. Jangan dipaksa di sana. Mungkin dia tugasnya lebih banyak di lapangan. Cari data. Yang kita kuat di analisis, kita yang menganalisis. Teman-teman yang kuat di data, mereka akan sadar diri, saya akan turun ke lapangan untuk dapatin data. Bagaimana dia mendekatkan diri dengan orang itu gampang banget. Tidak sama semua orang punya kelebihan itu. Ya, tapi juga tidak semua orang pintar untuk lakukan analisis. Nah, cari kelebihan masing-masing, temukan itu satu dengan yang lain, saling mengisi, saling bersinergi, niscaya PKL-nya cukup bisa apa namanya, lancar dan sesuai dengan target. Gitu, Marcelo. Ya, seperti itu. Memang kemarin itu kita itu kan hanya diminta untuk menjadi petugas survei. Semua izin, semua koordinasi dilakukan oleh Arup. Ya, besok kalian yang jadi Arup. Kalian yang membawa surat, kalian yang mengkoordinasi, melaporkan tujuan, maksud dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa terlaksana survei. Gitu. Nah, pada saat magang kan kalian juga diajak nih turun ke lapangan sama Disub. Di saat itu kalian melakukan sebuah apa ya, kinerja yang baik, patuh dan sesuai dengan arahan. Besok kalau kita butuh, pasti nggak dibantu, pasti jawaban. Tapi kalau kita di sana sudah mulai cheating, gitu ya, mulai ada menwa-menwanya, gitu ya. Ketika kita punya aksi, pasti akan ada reaksi dari lingkungan. Please, jangan. Oke, itu pesan saya dari awal. Karena uh, sudah banyak yang 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 apa namanya, cukup orang lain saja yang menemukan lubangnya dan jatuh. Kita tahu lubangnya, tinggal kita minggir, nggak usah dicemplungin, gitu aja. Ya, jadi kita ambil hikmah-hikmah yang sudah didapat dari kakak-kakak, senior-senior, dan lain sebagainya. Gitu, Marcelo. Coba, terima kasih, Pak. Ya, ada lain, silahkan kita diskusi.
Oke, mungkin apa namanya, penjelasan saya tadi cepat, nah gitu ya. Silakan nanti saya akan upload ini di YouTube saya. Mohon dukungannya juga, tinggalkan komen, tinggalkan like, ya, kalau suka, kalau nggak suka dislike saja, nggak apa-apa, saya aman. Jadi saya bisa evaluasi, oh, ternyata ya, tampilan seperti ini. Saya cuman ingin bahwa apa yang saya berikan itu tidak hilang percuma gitu. Ada dokumentasi yang mungkin kalau nggak adik, mungkin adik apa namanya, nanti adik kalian yang bisa dapat ilmunya, jadi bisa terus menerus gitu. Itu sih tujuan saya. Oke, ya itu aja ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?